Ya, halo semua, di sini saya akan coba membahas latihan soal persiapan sumatif akhir tahun pelajaran yang pertama. Sebutkan dan beri contoh bentuk aljabar. Oke, seperti yang kita tahu, bentuk aljabar itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah variabel. Yang kedua adalah koefisien. Yang ketiga adalah konstan. Variabel itu apa? Variabel berupa huruf. Huruf ini mewakili suatu bilangan. Jadi kayak main teka-teki gitu loh. Bilangan. Lalu koefisien adalah berupa bilangan. Bilangan yang ada di mana? Yang ada di depan variabel. Konstanta adalah berupa bilangan saja. Tidak ada hurufnya atau tidak ada variabelnya. Contohnya ada di nomor 2. Di nomor 2, di sini yang merupakan variabel adalah A dan B. Yang merupakan koefisien adalah 9 dan 11. Yang merupakan konstanta hanya ada min 1. Lalu nomor 3. Usia ibu adalah 3 kali dari lebih 5 tahun dari usia Mikael. Misalkan usia ibu ini kita sebut saja I, usia Mikael kita sebut M. Nah, ternyata I adalah kita ganti kata ganti sama dengan, maka di sini I sama dengan 3 kali usia Mikael, berarti 3 kali M. Lebih berarti tambah 5 tahun. Atau sama saja dengan 3M tambah 5. Di kalimat kedua, jika usia ibu adalah 35 tahun, I sama dengan 35. I sama dengan 35. Maka berapa usia Mikael? Oke. Gimana ini caranya? Caranya mudah. I itu pasti sama dengan I, nggak ada I yang lain. Oke, saya tulis di sini ya. I sama dengan I. I di sini adalah yang pertama 35, maka 35 sama dengan I-nya 3M tambah 5. Nah, kalau kayak gini tinggal kita pakai sistem persamaan linear. Atau di sini kita kurangkan kedua ruas dengan 5. Maka 3M tambah 5. Hasilnya 30 sama dengan 3M. Ingat, M itu harus jumlah. Maka M-nya atau 3M-nya kita bagi dengan 3. Karena 3 bagi 3, 1. 1 kali M adalah M. Lalu di sini 30 bagi 3 harus 1. Artinya usia Mikael adalah 10 tahun. Jadi di sini ya. Jadi usia Mikael 10 tahun. Yang nomor 4. Nomor 4, untuk pembuahan pengulangan bentuk aljabar seperti ini, kita harus mengklasifikasikan
variabel atau suku-suku sejenis. Misalnya nih, ini ada x kuadrat, berarti x kuadrat kawannya x kuadrat. Kalau 5x, nah di sini aja ya, 5x kuadrat kita tambahkan dengan 2x kuadrat. 9x kawannya adalah 8x, berarti di sini plus 9x min 8x. Kemudian yang terakhir adalah min 12 dan plus 20. Min 12 plus 20. Selanjutnya tinggal kita hitung berapa. Sama dengan 5x kuadrat tambah 2x kuadrat hasilnya 7x kuadrat. Lalu 9x kurangi 8x hasilnya x. Lalu yang terakhir adalah min 12 tambah 20 sama dengan min 2. Hasilnya adalah 7x kuadrat tambah x kurangi 8. Lanjut nomor 5, perkalian bentuk aljabar. Saya tuliskan di sini. 5x min 2 kali 2x min 5. Kita gunakan perkalian pelangki. X min 2x, 5x dengan min 5. Kemudian min 2 kali 2x plus min 2 kali min 5. Yang warna merah ya. Sama dengan 5x kali 2x berapa? Ya, 10x kuadrat. X kali min 5 berarti min 25x. Kemudian yang warna hijau min 2 kali 2x min 4x. Min 2 kali min 5 plus 10. Kita tentukan suku-suku yang sejenis ada. Ya, suku-suku sejenis adalah ini ya. Maka sama dengan 10x kuadrat min 25x kurangi 4x hasilnya min 29x plus 10. Adalah hasil perkaliannya. Oke, ini nomor 5. Nah, saya sisihkan di sini. Warnanya beda ya. Untuk pembagian, ini kita gunakan teknik prografit atau pembagian biasanya yang kayak ada ini loh. Nah, gitu. Di situ pembagiannya adalah 24x kuadrat min 2x min 2 dibagi dengan 4x plus 1. Nah, di sini fokusnya adalah depannya dulu. Seperti biasa kan, depannya dulu. 24x di sini. 24x kuadrat kita bagi dengan 4x. Maka hasilnya adalah 6x. Ini hasilnya di atas 6x. Nah, terus selanjutnya ini harus dikalikan. Oke, dikalikan. Artinya 6x kali 4x plus 1. Boleh pakai yang kali senyum ini. Ini adalah 6x kali 4x adalah 24x. 6x kali 1 adalah plus 6x. Ini ada kuadratnya. Nah, hasilnya tulis di bawah sini. 4x kuadrat tambah 6x. Kurangkan, hasilnya adalah min 2x kurangi 6x adalah min 8x. Min 2 kita turunkan aja karena bawahnya kosong. Oke, selanjutnya kita fokus ke yang min 8x. Sini ya, min 8x dibagi dengan 4x. Min 8x dibagi dengan 4x. Hasilnya adalah min 2. Tulis hasilnya min 2 di sini. Nah, selanjutnya min 2 kita kalikan dengan 4x plus 1. 2 kali 4x adalah 8x. 2 kali 1 adalah plus 2. Maka hasilnya taruh di bawahnya sini. 8x min 8x kurangi 2
hasilnya adalah 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Ini adalah hasil pembagiannya. Gampang. Untuk menjawab nomor 7, saya akan copy paste dulu aja. File biar lebih enak. Pilih ukuran. Oh, nggak bisa ya? Ke bawah ternyata. Nggak mau. Nggak sih. Tetaplah tinggal di situ. Kita ke bawah ya, ke nomor 7. Ini agak sedikit krusial. Yang pertama, kita mulai masuk ke persamaan linear. Pertama yang A ya. 4x min 3 sama dengan 3x plus 10. Ingat, kita harus menjadikan variabel itu jomblo, atau kali ini kita harus satukan ini. Nah, satukannya ada beragam cara, kita pakai teknik pindah ruas. Nah, kalau pindah ruas berarti yang paling besar x-nya adalah 4, maka yang 3 harus pindah kiri, lalu min 3 harus pindah kanan. Jadinya seperti apa? 4x min 3x sama dengan 10 plus 3. Jadi tandanya berganti. Selanjutnya tinggal kita kurangkan. Ini hasilnya adalah x, yang ini hasilnya adalah 13. Kan? Lalu yang B. 2 kali 3x min 1 sama dengan 5 kali x plus 1. Oke, kita kali pelangi. 2 kali 3, x adalah 6x. 2 kali min 1, min 2. Sama dengan 5 kali x adalah 5x. 5 kali 1 adalah 5. Nah, kayak tadi. Di sini variabelnya, mana angkanya lebih besar? Ya, angka lebih besar adalah 6. Maka 5 harus pindah. 5 pindah. Min 2 pindah. 6x kurangi 5x sama dengan 5 tambah 0. Maka 6x kurangi 5x adalah x. 5 maka x adalah 7. Lanjut C. Ini serupa dengan nomor 2. Yang B. 3 kali x plus 1 kurangi 6 kali 2x min 3 sama dengan 3. Kali pelangi. 3 kali x, 3x. 3 kali 1 plus 3. Min 6 kali 2x adalah min 12x. Min 6 kali min 3 adalah plus 18 sama dengan 3. Oke. Nah, di sini sudah ngumpul semua nih, variabel sama variabel. Berarti yang tidak variabelnya pindah ke kanan. Berarti tersisanya 3x min 12x sama dengan 3 kurangi 3 min 18. 3x kurangi 12x adalah min 9x. Sama dengan ini hasilnya 0. 0 kurangi 18 min 18. Kita bagi aja, min 9x kurangi min 9 bagi min 9 sama dengan min 18 bagi min 9. Maka hasilnya sama dengan ya sekali 2. Ini hasilnya 7. Oke. Untuk yang A sampai C saya rasa mudah. Kita lanjut ke yang
D ini agak sedikit sulit, tapi sebenarnya mudah. D ini pecahan ya. 3/5x min 2/5 sama dengan 6/5 tambah 4/5x. Nah, ini kalau kita lihat, kok pecahan sih? Gampang. Kalau kamu ketemu pecahan, kalikan semuanya dengan, di sini kebetulan pecahannya sama, berarti dikalikan 5. Kalau pecahannya berbeda, kalikan dengan KPK-nya. Ya. Misalkan yang ini kita kalikan 5, maka semua dikali 5, maka ini jadi 3x min 2 sama dengan 6 tambah 4x. Sekarang yang paling besar x-nya mana? Yang sebelah kanan. Berarti 3x-nya pindah kiri, 6-nya pindah kanan. Min 2 kurangi 6 sama dengan 4x kurangi 3x. Min 2 kurangi 6 adalah min 8 sama dengan ini hasilnya x, maka x-nya sama dengan 8. Min 8. Udah kan? Lagi yang D. Yang E maksud saya. Yang E ini kita gunakan kali silang. Misalnya di sini diganti warnanya nih. 5x plus 3 per 4 sama dengan 3x min 4 per 2. Oke. Kalau udah gini, 4 itu tinggal kali silang aja. 2 kali kiri, 4 kali kanan. Sehingga jadinya 2 kali 5x plus 3 sama dengan 4 kali 3x min 4. Sekarang tinggal masuk ke perkalian ya. 2 kali 5x 10x. 2 kali 3 plus 6 sama dengan 4 kali 3x 12x. 4 kali min 4 sama dengan min 12. X yang paling besar yang mana? Yang 12, berarti 10x-nya pindah kanan, min 12 pindah kiri. 6 tambah 16 sama dengan 12x kurangi 10x. 6 tambah 16 adalah 22 sama dengan 12x kurangi 10x dengan 2x. Selanjutnya tinggal kita bagi 2 untuk kedua ruasnya. 22 bagi 2 sama dengan 2x bagi 2. Maka x-nya bernilai 11. Nah, makan. Oke, lanjut yang F, agak geser ke kanan ya. F. F itu min 3x plus 5 per 10 sama dengan 2x min 8 per 5. Oke. Nah, ini kita kali silang sama kayak tadi. Berarti 5 kali min 3x plus 5 sama dengan 10 kali 2. Kok hilang semua? Oke, dihapus saja kalau gitu. Kita kalikan 5 kali 3x min 15x. Terus 5 kali 5 plus 5 sama dengan 10 kali 2x 20x. 20 kali min 8 min 80. Yang mana yang lebih besar? X-nya yang kanan, berarti 15x-nya pindah ke kanan. 25 tambah 80 sama dengan 20x tambah 15x. Jumlahkan semuanya menjadi 105. Yang di sini menjadi 35x.
Oke, berarti kedua kelas juga kita bagikan dengan 35. 35x bagi 35. Maka x-nya berikan 3 ya. Oke, berarti x-nya tinggal ditambah ada 3. Gampang kan? Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita ke ketidaksamaan linear. Muat pastinya, jadi harus dibuat yang baru. Masuk ke ketidaksamaan linear. X plus 17. Kayak tadi aja, anggap tidak sama di sini. Yang ini mana yang lebih besar X-nya? Yang kanan, berarti 2X pindah kiri. Min 9, min 17, lebih dari kurang dari 3X, min 2X. Nah, di sini yang kanan tersisa X, yang kiri tersisa min 26. Kalau kita baca dari kanan, 2x ini besar dari min 26. Itu yang A. Maka himpunan penyelesaiannya lebih besar dari min 26. Kalau dibilang akurat, berarti mulai dari min 25, min 24, min 23, dan seterusnya. Yang B. Ya. Oh, ganti warna nih. 2 kali 2x min 1 lebih dari 3 kali x plus 1. Kita kali ulangi dulu ya. 2 kali 2x 4x. 2 kali min 1 min 2 lebih dari 3 kali x 3x. 3 kali 1 adalah plus 3. Ada x yang lebih besar, yang kiri, berarti 3-nya pindah kiri. 4x min 3x lebih dari 3 tambah 2x lebih dari 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang lebih dari 5, berarti 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Lanjut yang C. Yang C mirip nomor B. 4 kali x plus 2 kurangi 3 kali 2x min 3 kurang dari sama dengan 3. Oke. Pertama kali senyum dulu. 4 kali x 4x, 4 kali 2 plus 4 min 3 kali min 2 f 2x min 6x, yang ini kalikan hasilnya plus 9 kurang dari 3. Satukan semuanya. Berapa ini hasilnya? 4x kurang 6x min 2x. 8 tambah 9 sama dengan 17. Kurang dari sama dengan 3. Jadi 17 pindah kiri. Min 2x kurang dari sama dengan 3 kurangi 17. Min 2x kurang dari sama dengan min 14. 14 dibagi dengan min 2. Oke. Hati-hati di sini kalau kamu membagi, kalau dibagi atau dikali dengan bilangan yang negatif, maka tanda berubah. Oke ya, ini jadi catatan buat kita. Mohon maaf. Maka tandanya jadi lebih dari sama dengan x ya, lebih dari sama dengan 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah lebih dari sama
10, dan seterusnya. Ya, C. Kemudian yang D. Sepertinya tidak muat ya, butuh lembar lagi. Oke, lanjut yang D dan dadu. Oke. Berapa itu? 4/5x min 2/5 lebih dari sama dengan 7/5 tambah 5. Nah, ini kasih sama seperti nomor 7. Semua pecahannya penyebutnya adalah 5. Dengan demikian semua dikali 5. Semua dikali 5. Jadinya 4x min 2 lebih dari sama dengan 7 tambah 3x. Mana x yang besar? Yang kiri. Nanti yang kanan pindah. X lebih dari sama dengan 7 tambah 2. Maka x lebih dari sama dengan 9. Oke. Hilang. Min 2/5 lebih dari sama dengan 7/5 tambah 5x. Dari rumus maka yang lebih dari 9 adalah lebih dari sama dengan 9, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Selesai. Paham ya? Lanjut kita yang E ya. Yang E. E itu 4x plus 8 bagi 4 kurang dari 3x min 4 bagi 2. Oke. Mirip yang tadi, tinggal kita kali silang. 2 kali kiri, 4 kali kanan. 2 kali 4x plus 8 kurang dari 4 kali 3x min 4. Lanjutkan. 2 kali 4x lebih dari x plus 8 adalah 16 lebih dari kurang dari 4 kali 3x 12x 4 kali min 4 min 16. Mana yang lebih besar x-nya? Yang kanan, berarti yang x ini pindah ke kanan. 16 tambah 16 kurang dari 12x tambah min 8x. 16 tambah 16 32 kurang dari sama dengan 4x. Oke. Berarti kita bagi dengan 4. Kurang dari 4x berarti 4x nya bernilai 8. Nah, ini kan kebalik nih posisinya. Maka kalau dibalik jadinya x lebih dari 8. Bilangan apa yang lebih dari 8? 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Oke, mudah kan? Lanjut ke yang terakhir F. Yang F serupa dengan nomor E.
sini ya. F min 3x tambah 5 per 10 lebih dari 2x min 5 per 5. Oke, mirip kayak tadi. 2 kali kiri, tunggu gedean ya. 5 kali kiri, 10 kali kanan. Ya. 5 kali min 3x plus 5 lebih dari sama dengan lebih dari 10 kali 2x min 5. Ini dikali senyum 5 kali 3x min 15x 5 kali 5 plus 25 lebih dari 10 kali 2x 20x 10 kali min 5 min 50. Mana yang lebih besar? X-nya yang sebelah kanan. Berarti sini pindah. Dari min 50 pindah. Artinya 25 tambah 50 lebih dari 20x tambah 15x. Oke, lanjut. 25 tambah 50 adalah 75. 75 lebih dari 35x. Oke, semua kita bagi dengan 35. 5 bagi 35 lebih dari 35x lebih 35. Maka x-nya bernilai berapa? Ayo. Oke, saya akan memperagakan cara cepatnya ya. Cepatnya gini. 35 kali berapa yang hasilnya mendekati 75? Kali 2. 35 kali 2 adalah 70. 70 berarti di sini 2. 2, sekian. Lalu artinya kalau kita buat seperti ini 75 kali bagi 35 2, terus diturunkan jadi 70 dikurangkan 5. Nah, artinya kita butuh 0 di sini. Kalau butuh 0 di sini, maka di sini kasih koma. 50 kali 35 pasti 1, karena nggak mungkin 2. Kalau dikali 2 70. Ya udah, berarti hasilnya 2,1 sekian. 2,1 sekian. Kalau himpunan bilangan bulat yang kita pakai adalah sebelum ke himpunan bilangan bulat, berarti di sini x-nya kalau kita balik adalah x sama dengan 1. Nanti 2 ikut nggak? Ikut. Karena 2 kurang dari 2,1. Oke, mulai dari 2. Terus 1, min 1, min 2, dan seterusnya. Gitu. Jadi kebalikannya dari yang tadi. Oke. Itu trik and tricks-nya. Ya. Lanjut ya. Nomor 9. Sepi sekali tepat ya. Nomor 9. Usia Rahmat, berarti kita misalkan dengan R. Saat ini 20 tahun, lebih muda dari usia Pak Bejo. Usia Pak Bejo ini kita sebut saja B. Nah, lebih muda berarti usia Pak Bejo ditambah 20 apa dikurangi 20? Lebih muda berarti dikurangi. Berarti N sama dengan B kurangi 20. Dalam 12 tahun mendatang. Usia Rahmat R. R yang ditambahkan 12 karena 12 tahun mendatang sama dengan setengah kalinya usia Pak Bejo. Usia Pak Bejo pasti naik juga dong, 12 tahun berarti ditambah juga 12 tahun. Berapakah usia Pak Bejo dan Pak Rahmat? Oke. Pertama, kita masukkan dulu N-nya, kita ganti dengan
B min 20 tambah 12 sama dengan setengah kali B, berarti setengah B tambah setengah kali 12, 6. B di sini min 20 tambah 12 adalah min 8 sama dengan setengah B tambah 6. Mana yang lebih besar? 1 apa setengah? 1. Berarti yang setengah B pindah kiri. B kurangi setengah B sama dengan 6 tambah 8. Setengah B di sini hasilnya setengah B sama dengan 14. Sekarang kita buat jomblo. Kalau setengah kali berapa supaya hasilnya 1? Kali 2. 2 kali setengah B sama dengan 14 kali 2. Ini hasil 1B atau B sama dengan 28 tahun. Berarti usia Pak Beju adalah adalah 28 tahun. Sekarang usia Rahmat. Usia Rahmat kita gunakan yang R tadi. R sama dengan B min 20. Masukkan B-nya 28. Berarti 28 kurangi 20 sama dengan 8. Artinya usia Rahmat adalah 8 tahun. Selesai nih. Sekarang lanjut nomor 10. Sebuah persegi panjang. Oke. Persegi panjang kita gambar dulu. Nah, kelilingnya K-nya sama dengan 34 cm. Lalu jika panjangnya 2 cm, 2 cm kurang dari 2 kali lebarnya. Oke. Lebar itu biasanya yang sebelah kiri kanan ya. Ini L. Nanti kalau panjangnya 2 kali lebar berarti 2 L atau 2 kali L. Kurang berarti kurang. Nah, ini nih. Maka berapakah luasnya? Oke. PL-nya belum dikasih tahu nih, tetapi kelilingnya sudah tahu. Maka kita gunakan kelilingnya. Jangan langsung kasih dulu ya. Kelilingnya. Rumus keliling persegi panjang adalah sama dengan P tambah L tambah P tambah L. Atau sama dengan 2 kali P tambah L. Karena di sini ada P tambah L yang ditambahkan sebanyak 2 kali. K-nya adalah 40 sama dengan 2 kali. P-nya adalah 2 min 2 tambah L. Oke. Kita semua bagi dengan 2. Maka 40 bagi 2 sama dengan 2 bagi 2 kali. Yang di dalam kurung nggak usah dibagi lagi ya, karena sudah perwakilan di sini. 2L min 2 tambah L. Oh, nggak bisa habis. Lanjutkan di samping aja. 40 bagi 2, 20 sama dengan 1. 1 berarti kali dalam kurungnya, maka langsung angkat dalam kurungnya. 2L min 2 tambah L. Min 2-nya pindah kiri, maka 20 tambah 2 sama dengan 2L tambah L. L sama dengan sorry, mohon maaf. Ini bukan 40 tetapi 34. Aduh, mohon maaf ya. Ini 34, yang ini 34. 34 bagi 2 itu 17 ya. 17. Dan di sini 17 kurangi 2 sama dengan kurangi 2 tambah 2. Tambah 2 sama dengan 19. 3L.
biar kamu lebih ngerti, 2-nya saya ganti 3 ya. Oke, berarti ini ganti 3 biar lebih mudah dicerna. Berarti 17 tambah 3 sama dengan 20. Oke. Sebentar. Mohon waktu sebentar. Mungkin kata-katanya aja yang kita ganti. Jangan kurang, tetapi lebih. Nah, kalau lebih akan lebih enak. Ini tambah. Berarti ini tambah. Oke. Nanti di sini 17 kurangi 2 sama dengan 15. Nah, terus biar jadi L berarti 3L dibagi 3. 15 dibagi 3. Maka L-nya adalah 5. Lebarnya 5. P-nya berapa? Oke. P-nya tinggal kita masukin aja ke sini. Nanti P sama dengan 2L tambah 2. Berarti 2 kali L-nya 5 tambah 2 sama dengan 10 tambah 2 sama dengan 12. Udah, P dan L-nya udah ketemu, tinggal kita cari luasnya, L-nya. L itu adalah P kali L, berarti 12 kali 5 sama dengan 60. Berarti luasnya adalah 60 cm persegi. Begitu. Udah kan? Untuk nomor 11 saya akan taruh di sini dulu. Mirip dengan yang tadi. Uang Albert kita misalkan dengan A. Lalu uang Stefanus ini kita misalkan dengan S. Berarti A adalah sama dengan 3,5 kali. 3,5 kali uangnya Stefanus. Jika A tambah S adalah 450.000, berarti uang A-nya berapa? A yang ditanya. Sekarang masukin aja A-nya ke sini. Jadi 3,5 S ditambah S sama dengan 450.000. Berarti 3,5 tambah 1 itu 4,5. 4,5 S sama dengan 450.000. 4,5 itu adalah 9 dibagi 2, ya kan? S sama dengan 450.000. Bisa lanjut ke sini. Jadi S-nya bernilai dibalik kalau pindah ruas. 2 kali 9. Atau gampang lagi nih. Nggak usah pindah ruas. Kayak tadi aja. Setengah itu kan berarti dikali 2 supaya jadi 1. Maka 9/5 kali berapa hasilnya 1. Cara kebalikannya yaitu 5/9. S sama dengan 450.000 kali 5/9. Oke, coret nih, seret. 9 bagi 9, 1. 5 bagi 5, 1. 1 kali S, S. 9 bagi 4, 5, 5. 5 kali 5, 25. Nolnya ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Maka S-nya atau uang Stefanus. Uang Stefanus adalah
berapa ya? Lah, kok kali 5? Oh, ini saya kurang 2 ya. 5 diganti 2 diganti 5 kan? Baca 2 nih. Ini 2 ya. Ini 2. Oke, berarti 5 kali 2 adalah 100. Maka uang Stefanus adalah 100.000. Nah, kita hitung uang A-nya. A itu tadi 3,5 kali S, atau 3,5 kali 100.000. Nah, hasilnya berapa ini? 35, berarti 0-nya ambil 1, sisanya 4, 350.000. Nah, berarti uang Albert adalah Rp 350.000. Seperti itu untuk nomor 12. Nah ya. Lanjut nomor 13. Nomor 13 soal ulangan kemarin ya. Ini gampang sebenarnya. Untuk koordinatnya yang A dulu ya. Yang A. Titik A, berarti koordinatnya adalah X-nya dulu, berarti min 10. Y-nya 1, berarti 10,1. B itu ini. X-nya 0, berarti 0, Y-nya min 1. C itu kalau tarik lurus ke bawah, X-nya min 2, berarti min 2. Y-nya adalah 9. D itu X-nya adalah min 8. Y-nya adalah 9. Oke, lanjut. E adalah ini di sini. X-nya 1, Y-nya 1,1. F itu di sini, berarti X-nya 9, Y-nya 1. G, X-nya adalah 5, Y-nya adalah 8, berarti 5,8. H itu di sini. X-nya adalah min 9, Y-nya adalah min 6. I di sini. X-nya 0, Y-nya min 10, berarti 0,min 10. J di sini. X-nya 9, Y-nya 6, berarti 9,6. Terakhir K-nya 0,min 2. Oke, itu untuk koordinat titik. Koordinat. Lanjut yang B, letak kuadran. Letak kuadran itu di sini. Ini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Oke, berarti yang segitiga atau di sini letaknya di kuadran 1. Kuadran 1. Yang trapesium letaknya di kuadran 2. Kecuali yang B ya. Kecuali yang B. Lalu yang ketiga, H ini letaknya di kuadran 3. Lalu yang J letaknya di kuadran 4. Yang I dan K tidak punya kuadran karena di sini X-nya sama dengan 0. Yang C tentukan pos masing-masing bidang. Yang pertama yang ABC dulu ya. Mas ABC. Kalau lebih beda ya. Oke.
sini kamu harus menghitung berapa banyak kotaknya ini untuk mendapatkan panjangnya. Misalkan C ke D, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. A-nya adalah, saya tulis saja di sini ya, 6. Terus bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini 10. Lalu tingginya bagaimana? Tingginya dari D ke bawah sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti A-nya 6, B-nya 10, D-nya adalah 4. Maka L-nya sama dengan luas trapesium apa? Setengah kali A tambah B kali T. Kali A-nya 6 tambah B-nya 10 kali T-nya 8. Oke. Berarti setengah kali 16 kali 8 sama dengan setengah kali 16 adalah 8. Dan 8 kali 8 64. Luas yang trapesium, saya tulis di mana ya? Luas ABCD gitu ya. ABCD adalah 64 cm persegi. Ini yang trapesium. Oke. Lalu luas yang segitiga. Luas segitiga berarti M sama dengan setengah kali A kali T. Oke, konsepnya masih sama kayak tadi. Kita hitung dulu panjang alasnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alasnya 8. T-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T-nya adalah 7. Kalau T-nya 7, A-nya 8, berarti setengah kali 8 kali, berarti 4 kali 7 sama dengan 24. Maka luas EFG adalah 45 cm persegi. Lanjut untuk yang luas belah ketupat. Adalah L sama dengan setengah kali D1 kali D2. D ini adalah panjang diagonal. Panjang diagonal berarti yang lurus ini ada berapa nih? Dari H ke J. Dari H ke J ada berapa kotak? Dari K ke I ada berapa kotak? Kita hitung dulu yang H ke J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti D1-nya 18. D1 sama dengan 14. D2-nya yang vertikal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D2-nya adalah 8. Tinggal kita kalikan. Setengah kali 18, 9 kali 8, 72 cm persegi. Maka luas dari HIJK sama dengan 72 cm persegi. Nah, mudah kan? Lanjut ya, nomor 14. Ini 14 gampang. Perhatikan gambar bidang kartesius berikut ini. Di sini ada garis yang sejajar dan dipotong sama garis transversal. Ini transversal. Besar sudut H. Di sini adalah 80 derajat. Maka tentukan besar sudut yang lain besar. Oke. Pertama kita mulai dulu dari yang F. Yang F itu yang ini. Oke. Sudut H dan sudut F
sudut bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berarti besar sudutnya sama besar. Besar sudut sama. Berarti sudut F adalah 80 derajat. Lanjut. Mana lagi ya? Sudut D. D dengan H. Sudut H dan D adalah sudut-sudut sehadap. Sudut sehadap. Ini tidak harus seperti ini ya. Boleh menggunakan cara yang lain. Ini alternatifnya. Kalau sudut sehadap berarti besar sudutnya sama. Berarti sudut D adalah 80 derajat. Oke. Sudut B. Sudut D, D dan sudut B. Ini sama sudutnya bertolak belakang. Berarti yang ini sudut bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Besar sudut sama. Oke, berarti sudut B-nya adalah 80 derajat. Lanjut, sudut A dan B. A dan B. Sudut A dan B. Ini adalah sudut pelurus. Pelurus. Atau kalau dijumlahkan, hasilnya sama dengan 180 derajat. Nanti sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya belum tahu berapa, sudut B-nya 80 derajat, sama dengan 180 derajat. Berarti sudut A-nya sama dengan 100 derajat. Oke. Lanjut. Sudut A dengan sudut E. Sudut A dengan sudut E dan sudut E ini sama besar karena sudut-sudut sehadap. Terakhir, C dan G. C dan G ini juga sudut-sudut sehadap, tetapi kecuali sudut A dan sudut C. Sudut C ini bertolak belakang, artinya dia sama besar karena bertolak belakang. Oke, berarti sudut sebentar, tadi sudut E-nya itu adalah sudut E adalah 100 derajat. Sudut C adalah 100 derajat. Lanjut, terakhir adalah sudut G. Saya pakai sehadap ya. Sudut C dan sudut G ini sama besar karena sudut sehadap. Berarti sudut G sama dengan 100 derajat. Oke. Seperti itu. Mudah bukan? Tinggal kamu hafalkan tabel yang saya berikan waktu pelajaran kemarin. Lanjut ya. Nomor 15. Nah, ini harus di breakdown dulu. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan besar nilai X dari sini. Ini harus di breakdown dulu. Ini cara breakdownnya adalah kamu gambar garis tengah-tengah di sini. Seret, tet. Oke, maka di sini ada sudut 1, ada sudut 2. Nah, yang 1, oke,
ya. Yang pertama, buat garis seret, miring. Seret, miring ya. Oke, lumayan lah. Oke, lalu ada garis AC, seret gitu. Ini C, ini A. Ini adalah sudut 1. Di sini, di A sini ada 42 derajat. Jadi sudut 1 adalah 42 derajat juga, karena masih ingat ya, 40 sama sudut 1 ini adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan berarti besar sudutnya sama. Berarti sama. Oke. Sudut 1 42. Tulis aja di sini 42 derajat. Yang kedua gimana? Oke. Yang kedua buat garis juga kayak tadi. Semoga lurus ya. Ya, anggaplah lurus. Terus potong garis dari E ke C seperti ini. Di C, di E. Lalu di sini ada 38 derajat. 38, maka sudut 2-nya adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Berarti sudut 2-nya sama dengan 38 derajat. Nah, ini adalah 38 derajat. Nanti tinggal kita jumlahkan semuanya berapa. 42 tambah 38 sama dengan 80 derajat. Berarti X-nya bernilai 80 derajat. Malah kaku semua. Ini ya hasilnya. Bukan, kenapa ya? Oke, 80 derajat. Jadi, kamu kalau udah hafal tabel dan hafal gambarnya bagaimana, bukan hafal ya, tetapi lebih ke paham, pasti ngerti. Oke, kita ada tinggal 2. Banyak soalnya. Kita semangat. Waktu ujiannya 120 menit, jadi harus semangat. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah segitiga yang dipanjangin satu garisnya. Yang ditanyakan besar sudut A dan B. Oke. Ini pakai sudut pelurus dan sudut dalam segitiga. Sudut pelurus itu besar sudutnya 180 derajat. Kalau sudut dalam segitiga besar sudutnya juga 180 derajat. Kamu ingat aja. Di sini sudut C. Sudut C di sini adalah 140. Berarti di sini berapa? Kita gunakan sudut pelurus. Berarti misalkan di situ A. Misalkan di sini A ya. A ditambah 140 derajat hasilnya 180. A-nya bernilai 40 derajat. Nah, kalau di sini 40, maka kita gunakan yang kedua, sudut dalam. Nanti sudut, jangan sudut A berarti ya, karena sudut A, sudut C aja. Nih, diganti C. Diganti C. Jadi sudut A tambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya yaitu Y plus 10 ditambah sudut B-nya 2Y plus 10. Sudut C-nya adalah 40 sama dengan 180 derajat. Oke. Kita satukan semua yang Y tambah 2Y, 3Y. 10 tambah 10 tambah 40, 60 derajat sama dengan 180 derajat.
3Y sama dengan 180 derajat kurangi 60 derajat, berarti 3Y sama dengan 120 derajat, atau Y-nya bernilai 40. 40 didapat dari mana, Bu? 40 dapatnya dari ya, 3Y bagi 3, 120 bagi 3. Berarti Y sama dengan 40 derajat. Nah, Y-nya 40 derajat. Kita cari apa itu namanya? Sudut A-nya, karena belum selesai. Sudut A tadi sama dengan Y tambah 10 derajat. Berarti Y-nya kita ganti 40 derajat. Tambah 10 derajat, hasilnya 50 derajat. Ini sudut B. Sudut A. Sudut B. Nah, B lagi. Kurang air minum. Oke. Lalu sudut B-nya sama dengan 2Y tambah 10 derajat. Berarti 2 kali 40 derajat tambah 10 derajat. Maka 80 derajat tambah 10 derajat hasilnya 90 derajat. Ini sudut B. Kita udah jawabannya. Kan? Ini kayak kita memakai sistem persamaan linear. Oke. Oh, turun semua. Oke, kita lanjut nomor 17. Ditentukan panjang sisinya 5 cm. Oke, berarti semua sisinya adalah 5 cm. Tanyakan luas dan keliling namun data tersebut. Yang paling gampang persegi ini persegi ya, tinggal S kali S 5 kali 5 sama dengan 25. Yang ini. Oke, kita pakai luas segitiga yang ada akarnya, karena di sini tinggi segitiga tidak diketahui. Pertama, kita harus cari dulu S-nya. S itu adalah setengah keliling segitiga. Berarti setengah kali kelilingnya adalah yang ini 5, yang ini 5, yang ini 5. Berarti 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 5. Berapa tuh? 15. 15 bagi 2 sama dengan 7,5. 7,5. Aduh, desimal, Bu. Males. Apa-apa. Kita coba dulu. Masukkan sini ke L-nya. Akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Sama dengan akar dari 7,5 kali 7,5 kok dikurangin duluan. Oke, kurangi A-nya tadi 5, sisinya sisi A, terus 7,5 kurangi 5 kali 7,5 kurangi 5. Akarnya kurang panjangin. Sama dengan akar dari 7,5 kali itu kurangi 5, 2,5 kali 2,5 kali 2,5. Oke, yuk semangat. Anggap komanya nggak ada dulu deh. Nanti akar dari kita plotin dulu ya. 2,5 kali 2,5. Berarti 25 kali 25 adalah 625. 625. Oke, di komanya ini yang di sini satu angka, yang di sini satu angka, berarti di sini 2 angka ditambahin. Kalikan 7,5 kali 25. Berarti 75 kali 25 aja. Nggak usah pakai koma dulu deh. 75 kali 25. Kalikan 5 kali 5, 5. Terus simpen 2. 5 kali 7, 35. Berarti sisi B3, 7.
Lalu 5 kali 2 10, simpan 1, 2 kali 7 14, 14 tambah 1 nanti 15. Nah, semuanya 5 7 8 1. Terus komanya di sini ada 1, di sini ada 1, berarti di sini ada 2. Kalikan 18,75. Oke, seperti tadi, abaikan dulu komanya. Oke. 18,5 kali 625. Semangat. 5 kali 5, 5 kali 2, 5 kali 3, 5 tambah 2, 7. Terus 5 kali 3 ya. Terus 5 kali 8, 40. Berarti sini 43. Simpan 4. 5 kali 1, 5 tambah 4, 9. Berikutnya 2 kali 5, 0. Simpan 1. 2 kali 7, 14. Tambah 1 berarti 5. Terus simpan 1. 2 kali 18, 16. Tambah 1, 17. Simpan 1. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Lanjut 6 kali 5, 5, 6 kali 5 itu 20, simpan 3. 6 kali 7, 42, tambah 3, 45, simpan 4. 6 kali 8, 48, tambah 4, berarti 52, simpan 5. 6 kali 1, 5. Oke, jumlahkan semuanya, yang ini turun 5, yang ini turun 7. Jadi 3 tambah 5 tambah 0, 8, 9, 7, 5, berarti 12, 1, simpan 2, 2, 5, jadi 1, 8, 7, 5. Terus kita lihat komanya. Koma di sini 2, koma di sini 2. Berarti di sini komanya 4. 57,1475. Oke, ini luasnya. Total luasnya adalah 100 ditambah, kok 100 sih? 25. 25 tambah akar dari 57, 1. Susah amat. Ya, nggak susah sih. Cuman ketemunya koma jadinya susah. Oke, untuk kelilingnya. Karena semuanya 5. Kalau kelilingnya, yang tengah ini nggak ngikut karena dia nggak termasuk keliling gitu. Berarti di sini 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 5 20 tambah 5 lagi 25. Berarti kelilingnya sama dengan 25 cm. Ya. Oh ya, satuan luas berarti cm per segi. Mana itu? Oh, nggak bisa. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut ini, soalnya di atasnya. Tentukan luas dan kelilingnya. Oke. Kita tentukan dulu kelilingnya yang gampang ya. Kelilingnya, K artinya semua panjang garis ini berapa? Semua di garis ini sudah diketahui kecuali cara carinya gimana ya? Cara carinya kamu perhatikan yang atas. Di sini panjangnya berapa? 3 cm ya. Kita ikutin aja. Lalu yang bawah adalah 7 cm. Ini 7 cm, maka ini berapa? Oke, sama aja. Ini kita coret dulu.
8 tambah 3 sama dengan tambah tanda tanya. 8 tambah 3, 11. Dan 7 tambah tanda tanya. Berarti tanda tanya 7-nya pindah ruas, 11 kurangi 7 sama dengan 4. Tanda tanya ini adalah 4 cm. Berarti kelilingnya sama dengan 10 tambah 4 tambah, ini berapa ya? Oh iya, caranya sama. Yang kiri sini 10, yang kanan sini berarti ada 3 dan 2. Berarti 10 sama dengan 3 tambah 2 tambah, sebenarnya nggak tahu gitu. 10 sama dengan 3 tambah 2, 5. Berarti 5 tambah nggak tahu. Nah, apa di tengah-tengah? Oke, 5 tambah berapa yang hasilnya 10? Ayo, berarti Y-nya sama dengan 5. Berarti sini tambah 5. Oke ya, 9. Nah, ini kalau dihapus lagi, cinta, biar enak ngeliatnya ya. Ini 4 cm, yang di sini adalah 5 cm. Terus tambah berapa lagi? 7 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 8. Oke, jumlahkan semuanya. Kalian kalau menjumlahkan pakai teknik 10. Misalnya 2 tambah 8, 10. Berarti 10 tambah 10. Lalu 7 tambah 3, 10 kan? Lalu sisanya 9 tambah 5, 9 tambah 3. Ini hasilnya 30. Dan ini hasilnya 12. Berarti 40. Kelilingnya 42 cm. Oke, untuk berikutnya, selanjutnya kita akan menghitung luas. Untuk menghitung luas, gimana ya? Kita bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ini terserah kalian baginya bagaimana, tapi saya akan mulai dari sini. Kita bagi 3 bagian, seret-seret, baiklah miring. Ini adalah bangun 1, yang ini bangun 2, yang ini bangun 3. Bangun 5 ya. Oke, di sini kan 4 cm, maka di sini 4 cm. Kok 45 sih? 4 cm maksud saya. Kalau di sini 4 cm, maka di sini juga 4 cm. Kenapa? Karena totalnya adalah 8. Kita bagi 2 aja, kurangnya aja 4 cm. Berikutnya, yang di sini panjangnya 3, yang di sini 2. Berarti totalnya 5. Oke, kita mulai dulu dari bangun yang pertama. Di sini 4 cm, di sini 10 cm. Maka luasnya adalah P kali L sama dengan 10 kali 4 sama dengan 4. Bangun yang kedua bentuknya seperti ini, kompleks. Atasnya 4 cm, sininya 5 cm. Berarti luasnya adalah P kali L. 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Bangun yang ketiga di sini ya, bentuknya agak kecil, 2 cm, yang bawahnya 3 cm. Maka luasnya adalah P kali L. P-nya adalah 3 kali 2 sama dengan 6 cm persegi. Jumlahkan semuanya. Total luas sama dengan 6 tambah 40 tambah 20 sama dengan 66 cm. Jadi keliling bangun datar tersebut adalah 42 cm
dan luasnya 66 cm persegi. Oke, apakah ini? Sedikit lagi. 18, 20, 21. Oke, tinggal dikit lagi saudara-saudaraku. Nomor 99. 19. Abel baru saja membeli sebidang tanah berbentuk persegi dengan luasnya 250. Berarti luas perseginya ditulis dulu aja ya, sama dengan 256. Rencananya di sekeliling lahan tersebut akan dibangun tembok pengaman. Panjang tembok ini adalah keliling, berarti keliling dari persegi. Pertama kita harus cari dulu panjang sisinya ya. Berarti S kali luas persegi itu kan S kali S sama dengan 256 atau S kuadrat sama dengan 256. Maka akar dari S kuadrat adalah akar dari 256. Nah, yang sini akar ketemu kuadrat jadinya S, yang ini jadinya berapa kali berapa yang sama angkanya kalau dikalikan hasilnya 256, yaitu 16. Nah, panjang S sudah tahu, sekarang kita cari K-nya. K-nya persegi itu kan sama sisi, berarti S tambah S tambah S tambah S, atau 16 kali 6 tambah 16 tambah 16 tambah 16 sama dengan yang ini 32, yang ini 32. Jumlahkan hasilnya sama dengan 64. Jadi panjang tembok pengaman adalah 64 cm. Kan luasnya meter. 60 meter. Oke, seperti itu ya. Lanjut 20 ini sebenarnya gampang. Tunjuk aja garis-garis ini seperti batang korek api yang bisa dipindah-pindah. Misalnya yang ini dipindah ke atas, red. Lalu yang ini dipindah ke atas, red. Oh, ketinggian ternyata. Ini pindah ke atas, red gitu. Pindah ke atas, biru aja deh ya, biar kelihatan. Red, terus yang ke bawah, red, terus sini, red. Semuanya coba ya. Ini diubah ke atas jadi red, terus yang ini diubah ke atas jadi red, terus ke sini, terus ke sini. Saya lagi buat video. Bentar, lagi buat video. Dah, ini jadinya persegi panjang. Maka keliling persegi panjangnya adalah 2P tambah 2L. P-nya adalah 10, berarti 2 kali 10 tambah 2 kali 6. 2 kali 10, 20, tambah 2 kali 6, 12. Jadi totalnya 32. Memenuhi nggak? Kelilingnya 32? Memenuhi. Berarti yang A benar. Lagi yang B. Yang B ini kalau tingginya kan adalah 6 ya. Nah, pasti sisi miringnya lebih dari 6. Oke. Berarti kelilingnya adalah 10 tambah 10 tambah lebih dari 6. Misalnya kita ambil 7 gitu ya. Ambil 7 tambah 7. Maka hasilnya 34. 34. Berarti yang B bukan. Gitu. Coba kamu cek yang C dan D. Atau teknik yang mirip dengan yang A. Ya. Terakhir nomor 21. Yeay. Oke, layang-layang. Sebuah layang-layang akan dimunculkan selanjutnya. Ia memasang 2 batang kayu sebagai rangkanya. Panjang kedua batang kayu
tersebut adalah 32 dan 30 dan 20 cm. Oke. Terus ini benangnya gitu ya. Nanti dipasang. Oke. Nah, biasanya yang panjang itu yang berdiri kan. Berarti ini 30. D1-nya 30, D2-nya adalah 20. Setelahnya ia akan melapisi dengan kertas dan merekatkannya sesuai dengan bentuk benang yang dikaitkan. Artinya kayak layang, bentuk layang-layang. Terus berapa luas kertas? Berarti kita menggunakan luas layang-layang. Luas layang-layang rumusnya apa? Nah, setengah kali D1 kali D setengah kali D1-nya 30 kali D2-nya 20. Oke, setengah kali 20. 30 kali 10 adalah 100. Maka luas layang-layangnya adalah 300 cm persegi. Ya, ini masih ada waktu sekitar 34 menit lagi, masih bisa digunakan untuk cek dan recheck. Coba kamu coba sendiri di rumah. Terima kasih semuanya dan semoga sumatif nanti dapat menyampaikan semuanya dengan hasil yang bagus. Terima kasih, sampai berjumpa.